Guys, ketemu lagi dengan saya Biru Domi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang seni berbicara. Dan jadi saya membaca sebuah buku tentang seni berbicara oleh Ari King sama Bill Gilbert. Ini bukunya. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui seni berbicara yang baik, bisa menjadi referensi membaca buku dari Ari King dan Bill Gilbert. Nah, di sini saya akan membahas 8 cara agar disukai oleh banyak orang. Nah, yang pertama itu adalah tindakan kita harus selaras dengan apa yang kita ucapkan, ya. Jadi, ketika kita berbicara di poin pertama itu berbicara tentang sebuah konsistensi. Jadi, kita harus konsisten apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengatakan A, dan kita mengatakan B, sehingga lawan bicara kita akan semakin percaya dengan kita. Kemudian yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Di poin kedua ini adalah jadilah pendengar yang baik. Artinya kita harus menjadi pendengar yang baik terhadap lawan bicara kita. Kalau kita tidak menjadi pendengar yang baik, otomatis lawan bicara kita akan tidak menyukai kita. Jadi ketika berbicara dengan orang lain, kita harus mampu menjadi pendengar yang baik, sehingga orang yang berbicara dengan kita pun atau lawan bicara kita pun akan merasa bahwa ini adalah tempat yang cocok untuk saya berkomunikasi, gitu. Kemudian poin yang ketiga, bicara dengan maksud dan tujuan yang jelas. Bicara dengan maksud dan tujuan yang jelas. Artinya, ketika kita berbicara dengan orang lain, usahakan lawan bicara kita harus mampu memahami apa yang kita sampaikan. Ya. Percuma kalau lawan bicara kita tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan, maka di sini kita harus mampu bicara dengan maksud dan tujuan yang jelas. Kemudian poin yang keempat di sini, ucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, di poin keempat ini kita harus benar-benar menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau juga terhadap orang lain, ya, sehingga orang lain bisa menyukai kita. Jadi kita harus menyampaikan 3 hal ini, ya. Kalau kita mau meminta tolong kepada orang lain, kita harus mengatakan minta tolong, atau ketika kita berbuat salah kepada orang lain, kita harus bisa atau harus mengatakan mohon maaf atau minta maaf, dan juga kita harus mengatakan terima kasih ketika orang lain sudah membantu kita atau orang lain sudah memberikan kita sesuatu atau mengucapkan sesuatu ke kita, kita harus menjawab terima kasih. Nah, itu adalah poin keempat yang menjadi salah satu poin penting untuk disukai oleh orang lain. Kemudian yang kelima adalah katakan ya supaya menjadi bijaksana. Jadi ketika kamu berbicara dengan orang lain, kamu harus profesional. Profesional kamu dilihat dari mana? Ketika misalnya kamu ini adalah orang yang menjengkelkan, kita bisa mengatakan tidak, kamu adalah orang yang pintar. Iya, ya. Jadi harus tegas, profesional sehingga terlihat bijaksana. Kemudian yang berikut poin yang keenam. Poin keenam itu sesuaikan gaya bicara dengan lawan bicara. Jadi artinya di sini adalah ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda harus mampu menyesuaikan gaya bicara Anda dengan lawan bicara. Sehingga ketika Anda mampu menyesuaikan gaya bicara Anda dengan lawan bicara tersebut akan merasa bahwa ini adalah seorang komunikator yang cocok berbicara dengan saya, atau seorang komunikator yang cocok ketika saya mencari solusi atau ketika saya mengalami sebuah konflik, saya bisa bercerita ke orang tersebut. Nah, di situ Anda harus memahami bahwa gaya bicara Anda harus sesuai dengan lawan bicara. Kemudian yang ketujuh, bicaralah perlahan supaya lawan bicara paham. Oke, di sini kamu harus mampu berbicara secara perlahan, ya, tidak usah terlalu cepat, sehingga lawan bicara Anda
mampu memahami apa yang Anda sampaikan. Kemudian yang ke-8, berikan anggukan kecil atau senyuman. Nah, ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda harus mampu memberikan anggukan atau senyuman kepada orang tersebut atau lawan bicara Anda, atau Anda bisa memberikan pujian, good, atau benar, atau saya suka dengan jawaban Anda, saya suka dengan pendapat Anda. Berikan sebuah pujian atau berikan senyuman atau anggukan-anggukan kecil, itu akan menghidupkan suasana bahwa lawan bicara Anda akan merasa bahwa ini adalah orang yang tepat saya membahas sesuatu. Jadi dengan perlahan dia akan menyukai Anda, atau dia akan menyukai bahwa Anda ini adalah seorang komunikator yang profesional yang mampu membahas sebuah konflik bersama lawan bicara tersebut. Jadi itu yang saya bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.